Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan yang baik di hari yang baru ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 4 dan ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Yesus yang teraniaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita di ayat 1 sampai ayat yang ke-18, kalau kita membaca secara keseluruhan dari Kisah Para Rasul pasal 9, itu mengisahkan tentang pertobatan Paulus. Tapi dimulai dengan kisah di mana Paulus dengan menggebu-gebu ingin untuk menganiaya orang percaya yang ada di kota Damsyik. Dan dia mengambil surat dari pembesar di Yerusalem dan dia pergi ke kota Damsyik untuk menganiaya orang-orang percaya. Namun sesuatu yang dahsyat terjadi ketika dia hendak masuk ke kota Damsyik. Satu cahaya yang menyilaukan mengenah kepada dirinya. Lalu dia rebah ke tanah. Kemudian dia mendengar suara. Suaranya dalam percakapan sebagaimana dalam bacaan kita tadi. Ayat 4 dan ayat yang kelima. Suara itu bertanya kepada Paulus. Apa pertanyaannya? Mengapakah engkau menganiaya aku? Kita perhatikan bacaan bahwa Paulus akan menganiaya orang-orang percaya di kota Damsyik. Tetapi ketika Kristus menghadang Paulus di tengah jalan menuju kota Damsyik itu, justru Yesus mengatakan satu kalimat yang luar biasa. Mengapakah engkau menganiaya aku? Berarti di sini orang-orang percaya yang mengalami penganiayaan itu, Kristus melihat itu, Paulus bukan menganiaya orang percaya, tapi Paulus sementara menganiaya Yesus sendiri. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi di sini kita melihat bahwa penganiayaan yang Paulus lakukan terhadap orang-orang percaya di kota Damsyik yang akan dia lakukan nantinya, itu Kristus anggap sebagai penganiayaan terhadap dirinya sendiri dan bukan saja kepada orang-orang percaya di kota Damsyik. Kalau kita bandingkan dengan ayat firman Tuhan yang lain, ketika Tuhan Yesus masih ada bersama dengan muridnya, dia mengajarkan kepada mereka satu hal yang luar biasa. Di dalam Matius pasal 25 ayat 45 dikatakan di sana, maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Tadi di dalam penganiayaan, Yesus menunjukkan kepada Paulus bahwa sebenarnya Paulus tidak lagi menganiaya orang-orang percaya di kota Damsyik, tapi Paulus sementara menganiaya Yesus. Dan di bagian firman Tuhan Matius ini, Yesus mengatakan bahwa ketika kita melakukan sesuatu kepada orang yang paling hina dipandang oleh dunia ini, maka kita sementara melakukan untuk Kristus. Artinya kalau ada hal-hal baik, perbuatan baik yang kita lakukan untuk orang-orang yang dipandang hina oleh dunia ini, di dalam pandangan Yesus, kita tidak lagi melakukan itu untuk mereka, tapi kita melakukannya untuk Tuhan. Saudara terkasih, dari dua bagian firman Tuhan ini, kita bisa melihat pesan rohani yang mau ditunjukkan di sana. Pertama, jika saudara sementara mengalami penganiayaan karena nama Yesus, karena kebenaran, ingatlah pada firman Tuhan hari ini, bahwa mereka yang mengalami penganiayaan, mereka tidak menanggung sendiri, karena Kristus sementara memikul itu bersama dengan mereka. Yang kedua yang kita bisa belajar adalah Kristus mau supaya kita setia di dalam melakukan perbuatan baik. Jadi di sini kita belajar bahwa sebagai orang-orang percaya, kita melihat kondisi yang terjadi di mana kita mengalami ketidakadilan, penganiayaan karena nama Yesus. Tetaplah kuat, tetaplah semangat, tetaplah teguh di dalam iman kepada Kristus. Pandanglah kepada Kristus.
Karena kita yang mengalami penganiayaan, bukan kita sendiri, tapi Kristus yang juga mengalami penganiayaan bersama dengan kita. Dan bagi saudara yang sementara menganiaya orang percaya, ingat bahwa saudara tidak hanya menganiaya gereja Tuhan, tidak menganiaya orang percaya. Saudara sementara menganiaya Kristus sendiri, Tuhan yang diimani oleh orang-orang percaya. Satu kali kelak nanti, saudara pasti menerima hukuman dari Kristus sendiri. Dan mari sebagai orang percaya tetap teguh semangat di dalam melakukan perbuatan baik. Karena apa yang kita lakukan dalam perbuatan baik kita kepada mereka yang paling hina sekalipun, kita sementara melakukan itu untuk Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Biarlah kami menjadi orang percaya yang teguh berdiri dalam menghadapi setiap penganiayaan dan tantangan. Dan biarlah kami boleh memandang kepada Kristus dan menyadari bahwa Kristus sementara bersama-sama dengan kami memikul akan setiap penganiayaan yang juga dialami gereja Tuhan, dialami orang-orang percaya. Biarlah kami semakin setia, semakin giat di dalam setiap perbuatan baik kepada setiap orang di mana saja kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan untuk firman yang menguatkan kami di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita.